Hasil research Global Dreams Index Survey 2020 menyatakan 1 dari 2 perempuan di seluruh dunia menyerah dalam mengejar mimpinya. Menurut sumber lain, 64% perempuan Indonesia masih ragu untuk mengejar mimpi karena faktor lingkungan yang kurang mendukung dan masalah finansial. Berani. Memang agak unik sih. Jadi waktu kecil tuh sempat ke daerah Pangandaran gitu, kemudian lagi ada pembangunan dan jadi aku pengen jadi super beko, super yang mesin pengeruk tanah itu. Kayak fantasi gitu. Kayak misalnya pengen jadi singa, pengen jadi kupu-kupu gitu. Kayak kalau SD sih imajinasinya tinggi banget. Punya banyak. Kayaknya nggak ada mimpi deh. Diri sendiri, karena gimana pun juga di usia yang udah 30-an ini, yang namanya insecurity tuh akan selalu ada di diri kita gitu. Musuh terbesar itu diri kita sendiri, karena biasanya kita yang menghentikan kita untuk melangkah ke depan itu justru karena kita menganggap gue tidak mampu, gue tidak bisa gitu. Padahal mungkin orang lain biasanya kenapa lo bilang begitu, padahal lo hebat kok gitu. Nah jadi tantangan. Mungkin kayak juggling sama kerjaan itu tuh jadi ya mikirin gue pengen apa sih gitu tuh, kayaknya jadi sedikit lah waktunya. Sejujurnya itu kita baru banget deket, tapi memang udah kayak teman lama. Jadi teman baru rasa lama istilahnya, kalau bahasa modernnya gitu. Kalau dibilang deket banget sih masih dalam proses mengenal ya gitu. Sebenarnya sih baru kenal sih, jadi baru kenal dan baru deket. Kalau menurut aku sih sebenarnya Alia tuh anaknya kreatif sama bisa diajak buat tukar pikiran banget. Jadi kayak kalau misalnya lagi pusing terus butuh duduk kayak gue butuh teman brainstorm nih gitu, temenin yuk gitu. Terus dia bisa ngasih, bisa solutif, terus bisa ngasih kayak input yang bagus lah gitu. Kalau Tana punya kemauan dan ambisi, tidak harus ambisius ya, punya ambisi yang besar, dia pasti bisa. Karena yang jelas walaupun sebenarnya belum kenal sampai segitunya, tapi aku tahu kapasitas dan kapabilitas dia sebenarnya itu tinggi dan besar gitu. Sebenarnya sih karena tadi Alia tuh anaknya kreatif banget. Kalau dia bilang menurut gue bukan copywriter material gitu, tapi menurut gue dia oke banget. Dia mungkin gue bisa ngegambarinnya bisa jadi kayak creative director gitu. Harus lebih punya ambisi, karena kadang kita suka terjebak dalam zona nyaman, akhirnya kita jadi menolak untuk maju gitu. Jadi pesan untuk Tana, ayo kamu bisa, harus punya mau dan kemauan yang lebih tinggi lagi. Iya sebenarnya sih tadi kan karena Alia orangnya kreatif, jadi dia sebenarnya punya potensi yang gede banget gitu. Kalau misalnya dia mau level up skillnya dia gitu, dia punya potensi itu. Jadi memang harusnya sih Alia nggak perlu khawatir gitu, dia punya potensi buat lebih dari itu gitu. Halo, nama saya Alia. Nama saya Tana. Kita itu sebenarnya teman baru rasa lama. Dekatnya baru berapa bulan ya kita, karena sebuah proyek. Berapa bulan ya? Ya 2-3 bulan lah, karena suatu proyek yang harus melibatkan aku dan Tana. Makanya kita terus akhirnya jadi deket, temenan, dan membuat geng baru. Gue merasa memang akhirnya ini tidak punya ambisi. Pendapatnya juga sama, karena
aku dan Tana sama-sama bukan orang yang punya ambisi yang terlalu besar gitu. Tapi kadang orang lain suka bilang kalian tuh kreatif, kalian tuh potensinya besar, jadi kalian tuh bisa seperti ini. Tapi kita kayak aduh, ya udahlah mas, udahlah mbak, kita gini-gini aja udah nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya ada kesamaan antara aku sama Tana sih. Jadi apa yang tadi Tana sampaikan sama aku yang sampaikan juga ke Tana sebenarnya ya mirip gitu, 11-12 gitu. Jujur kalau misalkan ada kerjaan sepusing apapun sejak kenal sama Tana emang nggak berasa seberat itu sih, karena memang balik lagi Tana itu bisa diajak diskusi mau jam berapapun, tinggal Tan masih bangun nggak, Al masih bangun nggak, yaitu kita udah kompakan tuh, udah tahu ya ada apa lagi gitu kan. Nggak jadi lo galak misalkan Tana bilang gitu, kita enggak galak ya, apaan, butuh apa gitu. Dan sebaliknya pun Tana juga kalau aku minta ayo konkol gitu kan, ya itu berdua gitu, tiba-tiba kerja bareng aja secara virtual gitu. Jadi bersyukurnya ya karena berhasil kenal sama Tana karena proyek ini, dan cara mensyukurinya ya dengan jalan bareng, ketemu bareng, kerja bareng, saling ngebantu lah gitu. Jadi kadang-kadang pun yang dikerjain kan bukan proyeknya Alia gitu, atau mungkin Alia butuh temen juga yang nggak ada hubungannya gitu. Kadang-kadang itu bisa banget ngebantu banget sih jadinya. Jadi di pandemi ini kan kita jadi lebih sering mikir sendiri kan gitu. Jadi ketika punya teman buat tukar pikiran gitu, buat temen brainstorm bareng atau ngegosip bareng, jadi meringankan hari-harinya lah gitu. Karena emang temenan sama Tana itu menurutku ya kayak nggak ada effortnya aja gitu, nggak harus memaksakan kita harus fake, harus apa sih istilahnya kan basa-basi dulu, itu nggak perlu ada gitu. Ya kalau thank you sih tanpa harus diucapkan, sebenarnya Tana udah tahu bahwa aku tuh seneng ada dia, bersyukur banget ada dia, berterima kasih banget atas semua bantuan dan kritik sarannya dia, baik itu yang kadang mungkin didengar orang terdengar kasar atau misalkan terdengar ini, cuma ya itulah pertemanan kita gitu kan, dan semua pertemanan itu kan jenisnya modelnya beda-beda ya gitu. Banyak di antara kita yang ragu akan kemampuan diri sendiri hingga berhenti untuk mengejar mimpi. So ladies, keep on dreaming, pursue your dreams because people are believing in you.